Viral, sah Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Walaupun Partai Demokrat pada akhirnya mengaku kecewa pada sikap Surya Paloh hingga keluar dari barisan koalisi perubahan bersama Anies. Oleh sebab itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio buka suara dan memuji langkah Surya Paloh. Insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam. Insting politik Surya Paloh itu tajam dan menyindir sikap AHY Demokrat. Harusnya partai itu berpikir bagaimana menang, bukan bagaimana wakilnya jadi calon wakil presiden, tegasnya. Konstelasi politik hari ini untuk pemilu 2024 makin panas. Hal itu bersamaan dengan upaya partai politik itu sendiri untuk mencari koalisi yang cocok dan sesuai dengan visi misinya. Dan yang tak kalah penting, dapat menang di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Oleh sebab itu, tidak heran jika terjadi manuver-manuver politik seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, PKS dan Anies Baswedan dengan menggait Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi calon wakil presiden atau cawapresnya. Hingga akhirnya berujung kekecewaan Partai Demokrat. Tidak hanya itu, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu langsung bereaksi keras, menyebut pengkhianat dan menginstruksikan mencopot baliho Demokrat yang ada foto Anies Baswedan. Melihat situasi politik ini, akhirnya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio buka suara. Tokoh kami ini malah memuji langkah yang diambil oleh Surya Paloh menyeberang menggait Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk disandingkan dengan capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam. Saya pikir ini langkah yang positif, kata Gatot Nurmantio, sebagaimana yang dikutip dari podcast Rafli Harun. Jenderal Bintang 4 ini menilai apa yang dilakukan oleh Surya Paloh bukan tanpa ada pertimbangan dan alasan. Langkah itu diambil tentunya demi strategi, di antaranya cari aman. Karena bagaimanapun juga untuk aman, maka saya katakan alhamdulillah kalau Caimin bergabung. Otomatis bukan hanya Caiminnya saja, dengan partainya kan gitu dan lain-lain. Dengan demikian kondisinya aman. Amannya salah satu partai pergi, masih ada penggantinya, masih kuat lanjutnya. Gatot juga menganggap pentingnya untuk mengamankan Anies agar bisa maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Hal itu yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Orientasi saya yang penting adalah Anies maju. Yang penting Anies maju dan aman. Itu pemikiran Surya Paloh, tegasnya. Selanjutnya, Jenderal Gatot menyarankan pada partai politik terutama dalam koalisi perubahan untuk persatuan agar berpikir bagaimana menang, bukan berpikir yang lainnya. Tapi saya pikir sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir bukan lagi apa, tetapi berpikir bagaimana menang, katanya. Menurutnya, partai politik yang benar-benar hadir membela kepentingan rakyat, memperjuangkan perubahan untuk keadilan rakyat
harus punya komitmen bagaimana menang demi rakyat. Harusnya partai itu apabila berpihak kepada rakyat, berpihak kepada perubahan, maka yang difikirkan adalah bagaimana menang, bukan saya menyodorkan wakil presiden, tegasnya lagi. Berikutnya, Gatot berpesan kepada partai di koalisi perubahan harus berpikir untuk menang, bukan untuk menjadikan wakil partainya jadi wakil presiden. Dalam konteks ini, seharusnya partai-partai itu berpikir adalah satu, kita mengajukan Anies, tapi berorientasi bukan saya menunjukkan ini wakil presiden, tidak, tapi saya harus menang, tegasnya lagi. Menurutnya, jika partai sudah berpikir bagaimana menang dengan membangun koalisi, tidak berpikir untuk dapat bagian cawapres, maka partai tersebut hadir untuk rakyat dan perubahan. Akan tetapi, bila sebaliknya yang terjadi, maka partai itu tidak lagi untuk rakyat dan perubahan. Sementara itu, menurut pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menyampaikan, duet Anies Caimin diharapkan bisa merealisasikan ide-ide perubahan. Dia mengatakan, selain ide perubahan yang diusung Anies, duet itu akan membangun persatuan yang kokoh di Indonesia. Syahganda mengaku sudah berkomunikasi dengan Anies via telepon. Menurutnya, Anies senang dengan duetnya bersama Caimin. Sehingga tuduhan bahwa Anies terpaksa memilih Muhaimin Iskandar karena tekanan Surya Paloh maupun istana tidaklah benar. Ujar Syahganda dalam keterangannya Sabtu malam 2 September 2023. Dia pun menyoroti sikap Partai Demokrat yang reaktif pasca Anies memilih Caimin jadi bakal cawapres. Bagi Syahganda, mundurnya Partai Demokrat dalam mendukung Anies di koalisi hanya menunjukkan bukti ambisi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam membesarkan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Untuk itu, para pendukung Anies Baswedan tidak perlu khawatir, sebab nantinya Demokrat sendiri yang akan menanggung resikonya, ujarnya. Dia juga menyinggung elektabilitas Partai Demokrat yang diprediksi akan menurun dengan meninggalkan Anies Baswedan. Ia bilang demikian karena isu perubahan selama ini digaungkan oleh Anies, bukan Partai Demokrat. Sebab isu perubahan selama ini bukanlah tersimbolik pada Demokrat, melainkan pada Anies Baswedan, jelasnya lagi.